Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Afrizal dengan NIM 17034002, Syafika Rasi Mutlik dengan NIM 18034143, dan saya sendiri Hayatun Nufuzahra dengan NIM 19034110. Di sini kami akan membahas mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan alam. Baiklah, untuk topik satu mengenai filsafat akan disampaikan oleh Kak Syafika. Kepada Kak Syafika dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang filsafat. Filsafat. Kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi, filosofia ini berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran yang dimaksud ialah ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia mengalami hal-hal yang kurang dipahami, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam diri dan menggugah rasa ingin tahu. Banyak peristiwa yang terjadi dalam alam ini yang sangat menakutkan, yang menimbulkan kekaguman, bahkan yang menakutkan. Bintang-bintang yang berkedip di malam hari, lautan biru yang senantiasa bergerak, bahkan gempa bumi. Secara praktis, filsafat ini memiliki pengertian alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir. Meskipun demikian, tidaklah semua berpikir itu yang dapat dikatakan sebagai filsafat. Karena berfilsafat ini minimal memiliki kriteria atau ciri-ciri yang seperti radikal, universal, konseptual, koheren, sistematik, komprehensif, bebas, tidak terikat, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, ilmu filsafat membahas secara keseluruhan yang bersangkutan satu sama lain. Ilmu-ilmu spesialisasi membahas tentang sebab dan akibat dari lingkup judul suatu ilmu, sementara filsafat terus menyelidiki sampai kepada batas hakikat suatu ilmu. Kalau ilmu spesialisasi hanya dapat menjawab bagaimana, apa, dan manfaatnya, sedangkan filsafat menjawab pertanyaan dari mana asalnya, apa sebenarnya, untuk apa, dan bagaimana kegunaannya. Sehingga dalam sistematika filsafat dikenal adanya menyeluruh, mendalam, sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya yaitu objek filsafat. Objek filsafat ini dikatakan sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentukan dari pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang dibedakan menjadi dua. Objek filsafat terdiri dari dua, yaitu objek material filsafat yang artinya sarana yang ada, yang garis besarnya dapat dibagi ke dalam 3 persoalan, seperti hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Yang kedua, objek format filsafat, yaitu sudut pandangan yang menyeluruh secara umum sehingga dapat mencapai hakikat dari objek material yang akan dibahas. Selanjutnya itu metode filsafat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yang artinya metodos. Metodos ini sendiri berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis ilmiah, maupun uraian ilmiah. Metode ini adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Sebenarnya, jumlah metode filsafat hampir sama banyaknya dengan definisi dari para ahli filsuf sendiri, karena metode ini adalah suatu alat pendekatan untuk mencapai hakikat sesuai dengan corak pandang filsuf itu sendiri. Sedikitnya ada beberapa metode, yaitu metode kritis, metode intuitif, metode skolastik, metode geometris, metode empiris, metode transdental, kemudian ada metode fenomenologis, yang kedelapan metode dialektis, dan kesembilan metode neopositivistis, dan yang ke-10 metode analitika bahasa. Yang mana metode kritis itu nanti bersifat analisis secara istilah dan pendapat. Kemudian kalau metode intuitif ini dengan jalan pemakaian simbol-simbol untuk menerangkan jalan pikiran.
Metode skolastik ini bersifat sintesis deduktif dengan bertitik tolak dari definisi atau prinsip yang ada. Sedangkan metode geometris nantinya menjelaskan hal-hal kompleks dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana. Itulah metode yang digunakan dalam filsafat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari filsafat. Ciri-ciri filsafat ini dapat dilihat antara lain pada ilmu filsafat oleh suatu pengantar oleh Surai Gio Hamzah Abbas dikemukakannya bahwa pemikiran kefilsafat menurutnya mempunyai karakteristik sendiri yang yaitu yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri filsafat. Yang pertama yaitu menyeluruh. Menyeluruh ini artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ini ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Kemudian yang kedua itu mendasar. Artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga mendapatkan filsafat, ilmu, dan pengetahuan yang dijadikan sebagai dasar berpijak bagai keilmuan, dalam keilmuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu spekulatif. Spekulatif ini artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran berfilsafat selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menelusuri bidang-bidang pengetahuan yang baru. Dengan demikian, tidaklah berarti hasil pemikiran kefilsafatan ini meragukan kebenaran karena tidak pernah tuntas. Selanjutnya di sini yaitu ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan. Yang pertama, berpikir secara kefilsafatan dicirikan sebagai radikal. Radikal ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Manusia yang berfilsafat ini dengan akalnya berusaha untuk menangkap pengetahuan yang hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Kemudian ciri-ciri berpikir kefilsafatan selanjutnya yaitu berpikir secara universal, yang artinya hal-hal serta proses-proses ini bersifat umum, yang artinya tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Filsafat ini tentunya nanti bersangkutan dengan pengalaman umum dari umat manusia. Dengan demikian, jalan penelusuran yang radikal itu, filsafat berusaha sampai pada berbagai kesimpulan yang secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara konseptual. Konsep di sini yang dimaksud yaitu hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Dengan ciri konseptual ini, berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup sendiri-sendiri. Yang keempat, berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara koheren dan konsisten. Koheren yang artinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berpikir secara logis. Dan konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Selanjutnya, berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara sistematik. Sistematik ini berasal dari kata sistem. Sistem ini adalah kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menuaikan sesuatu peranan tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud dan tujuan tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang faktor dari lahirnya filsafat ini sendiri. Abad 6 sebelum Masehi, ternyata
tercatat sebagai zaman awal munculnya pemikiran filsafat barat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya filsafat, yang pertama secara faktor geografis, sosial, politik, dan kultural. Maksudnya di sini yaitu orang Yunani ini sangat berbeda dengan orang asing sebab dia hidup dalam sistem polis yang memiliki ciri-ciri otonomi, swasembada, dan kemerdekaan. Pengorganisasian polis pada masyarakat Yunani ini dapat mengakibatkan kedudukan warga negara ini sama dan sederajat, sehingga Logos mendapat kedudukan istimewa dalam masyarakat Yunani. Dengan Logos yang bebas tadi, terlihat penciptaan filsafat dan ilmu pengetahuan yang nantinya akan menghasilkan karya-karya seni yang mengagumkan segala zaman. Dari hal inilah dikenal adanya suatu filsafat yang rasionalitas yang luar biasa. Kedua, faktor lahirnya filsafat ini juga disebabkan oleh faktor mitologi yang setiap bangsa di dunia ini pada awalnya tidak berlebihan bila dikatakan hidup dalam pola primitif. Dalam tuntunan hidupnya tidak lepas dari cerminan pendahulunya yang sebagai warisan nilai budaya yang sebagian besar berlabel mitos. Salah satu bangsa kuno yang terkenal dalam sejarah memiliki kekayaan mitos dalam berbagai coraknya itu yaitu bangsa Yunani ini sendiri. Mitologi Yunani ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai jawaban alam semesta. Jawaban-jawaban rasional tentang masalah yang diperlihatkan dalam alam semesta ini, Logos mengganti mitos. Dalam hal ini tidak berarti bahwa seluruh mitologi. Yang ketiga, faktor lainnya filsafat itu yaitu faktor kesusasteraan, yang salah satu dipandang sebagai cikal bakal terbentuknya filsafat adalah kesusasteraan Yunani, yang dapat meliputi amsal-amsal, dongeng-dongeng, teka-teki, dan sebagainya. Lanjut, moderator. Kemudian di sini ada kebangkitan dari filsuf-filsuf pertama dari Miletos. Ada Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, dan Herakleitos. Yang mana di sini saya akan menjelaskan beberapa dari filsuf. Yang pertama yaitu Thales. Thales ini riwayat hidupnya diperkirakan antara 624 hingga 548 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai orang pertama yang berupaya mencari jawaban atas pertanyaan tentang segala unsur dalam alam ini. Ajarannya, Thales ini menuliskan pikiran atau sekurang-sekurangnya itu tidak ada kesaksian apapun. Aristoteles adalah sumber utama untuk pengetahuan kita mengenai ajaran Thales. Aristoteles sendiri yang mengatakan bahwa Thales termasuk filsuf yang mencari azas atau prinsip dalam alam semesta, malah bahwa ia merupakan yang pertama di antara mereka itu. Selanjutnya ada Anaximandros. Anaximandros ini disebut sebagai murid Thales. Ia hidup dikira antara tahun 610 hingga 540 sebelum Masehi. Anaximandros ini pernah mengarang sebuah risalah dalam prosa yang pertama dalam kesusasteraan Yunani, tetapi sekarang tinggal hanya satu fragmen saja. Menurut tradisi, ia juga mempunyai jasa dalam bidang astronomi dan juga dalam bidang geografi, sebab dialah orang yang pertama yang membuat peta suatu peta bumi. Ajarannya, Anaximandros ini juga mencari prinsip terakhir yang dapat memberikan pengertian mengenai kejadian alam semesta. Pemikirannya lebih subtil. Menurut dia, prinsip terakhir itu ialah apeiron yang tak terbatas. Apeiron ini bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segalanya. Boleh lanjut, moderator? Baiklah, di sini ada beberapa pandangan dalam filsafat. Dalam perkembangannya timbullah pandangan-pandangan atau aliran yang menjadi dasar landasan untuk melakukan suatu tindakan terhadap sikap seseorang. Adapun pandangan dalam filsafat yang pertama yaitu idealisme. Idealisme inilah yang menunjukkan suatu pandangan dalam filsafat belum lama dipergunakan orang. Selanjutnya yaitu humanisme. Humanisme ini sejak zaman kuno pada abad pertengahan keempat mempunyai tujuan yang jelas. Humanisme ini membentuk manusia menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi negara bangsa.
mulailah pada abad ke-5 hingga ke-14 dalam sejarah Eropa disebut sebagai abad pertengahan, yang mana tujuan pendidikan dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup abadi dan mengatasi kebutuhan duniawi. Selanjutnya yaitu rasionalisme. Para penganut dari rasionalisme ini berpandangan bahwa satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya yaitu rasio akal seseorang. Perkembangan pengetahuan ini mulai pesatnya pada abad ke-18, dan orang-orang yang dianggap sebagai bapak rasionalisme yaitu René Descartes, dan juga dinyatakan sebagai bapak filsafat modern, yang mana semboyannya terkenal sebagai cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir jadi saya ada. Selanjutnya empirisme. Empirisme ini berasal dari kata empiris, yang artinya kepercayaan terhadap pengalaman. Bahan yang diperoleh dari pengalaman diolah oleh akal karena pengalamanlah yang memberikan kepastian yang akan diambil untuk dunia fakta. Kemudian empirisme ini berpandangan bahwa pernyataan yang dapat dibuktikan melalui pengalaman adalah tidak berarti atau tanpa arti. Ilmu harus dapat melalui pengalaman yang ada. Selanjutnya itu kritisme. Pada zaman pencerahan atau abad sekitar 18 disempurnakan oleh Immanuel Kant yang menjembatani kedua pandangan yaitu rasionalisme dengan empirisme, yang disebut sebagai gabungan dari itu kritisme. Empirisme ini menghasilkan keputusan yang bersifat sintesis yang tidak bersifat mutlak. Sedangkan rasionalisme ini yang memberikan keputusan bersifat analisis. Oleh itulah pandangan dalam filsafat kritisme ini gabungan dari pandangan rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme ini dianggap merupakan pandangan baru dalam pendidikan. Meskipun sebenarnya konstruktivisme ini merupakan pandangan dalam filsafat. Pandangan ini dikemukakan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710, yang intinya bahwa pengetahuan seseorang itu merupakan hasil dari konstruksi individu melalui interaksinya dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Lanjut, moderator. Di sini ada beberapa cabang-cabang filsafat. Yang pertama yaitu epistemologi. Epistemologi ini cabang filsafat yang membahas pengetahuan. Yang kedua yaitu metafisika. Metafisika ini cabang dari filsafat yang membahas seluruh realitas atau segala sesuatu yang ada secara komprehensif. Yang ketiga, logika. Logika ini cabang atau bagian filsafat yang menyusun, mengembangkan, membahas azas-azas, aturan formal, dan prosedur-prosedur normatif, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan untuk mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkannya secara rasional. Lanjut, moderator. Boleh lanjut, moderator. Selanjutnya ada etika. Etika ini seringkali dinamakan sebagai filsafat moral, karena cabang filsafat ini membahas baik atau buruknya tingkah laku manusia. Yang kelima itu estetika. Seni atau keindahan ini juga merupakan cabang filsafat di bagian kesenian. Selanjutnya itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini membahas hakikat ilmu, penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya mencari akar persoalan untuk menemukan azas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut untuk mendapatkan kejelasan yang lebih pasti. Boleh lanjut? Baiklah, selanjutnya itu pada topik kedua ini kita akan membahas ilmu pengetahuan. Kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab alima atau berarti pengetahuan, yang pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains ini berasal dari bahasa Latin, scios, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Dengan pengetahuan ilmu yang dimaksudkan pengetahuan yang pasti,
eksak, dan betul-betul terorganisir. Jadi, pengetahuan ini berdasarkan kenyataan yang tersusun baik, dan ilmu itu haruslah bersifat sistematis dan berdasarkan metodologi untuk mencapai suatu kebenaran. Boleh lanjut? Dalam pembahasan ilmu pengetahuan ini ada berbagai macam-macam jenis ilmu. Yang pertama itu ilmu praktis. Ia tidak hanya sampai kepada hukum, umum, atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ini yang mempelajari hubungan sebab akibat untuk diterapkan dalam alam kenyataan. Selanjutnya itu ilmu praktis normatif. Ia memberi bentuk ukuran dan norma-norma. Selanjutnya juga ada ilmu praktis positif yang memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Ada juga di sini ilmu spekulatif ideografis yang tujuannya mencari kebenaran suatu objek wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu. Kemudian kalau ilmu spekulatif nomoteris ini bertujuan mendapatkan hukum umum atau generasi substantif. Dan yang terakhir yaitu ilmu spekulatif teoretis yang bertujuan untuk memahami kualitas. Tujuannya ini memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Boleh lanjut? Adapun syarat-syarat ilmu pengetahuan. Syarat-syarat ilmu pengetahuan di sini ada 4. Yang pertama, kita tentunya harus memiliki objek tertentu, baik itu objek secara formal atau material. Yang kedua, harus bersistem. Yang ketiga, memiliki metode tertentu dan sifatnya umum. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat nanti pada sistematis dan cara memperolehnya. Dalam perkembangan, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam material, keduanya nanti mempunyai perbedaan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Syafiqah. Materi selanjutnya yaitu topik 3 mengenai klasifikasi ilmu pengetahuan alam. Nah, klasifikasi ilmu pengetahuan alam ini ada beberapa pandangan. Yang pertama itu dari pandangan dari filsuf, yaitu ada pertama filsuf Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini menggolongkan ilmu pengetahuan alam itu menjadi 6 bagian. Yang pertama ada ilmu pasti matematika, ilmu perbintangan astronomi, ilmu alam fisika, ilmu kimia, ilmu hayat, fisiologi dan atau biologi, dan ilmu sosial yaitu sosiologi. Selanjutnya pandangan dari Karl Raimund Popper ini membagi ilmu pengetahuan alam manusia itu menjadi 3 dunia, yaitu dunia pertama ada kenyataan fisik dunia 2 ada kenyataan psikis dalam diri manusia, dan dunia 3 ada hipotesa, hukum, teori, dan dunia 3 ini hasil kerjasama antara dunia 1 dan dunia 2 serta seluruh bidang kebudayaan, seni, metafisik, agama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pandangan dari Thomas S. Kuhn. Thomas S. Kuhn sendiri berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah itu bersifat revolusioner, bukan kumulatif sebagaimana anggapan yang lainnya. Revolusioner ilmiah ini yaitu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia atau contoh-contoh prestasi atau praktik ilmiah yang konkret. Kemudian ada pandangan dari Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ini tentang klasifikasi ilmu pengetahuan alam itu berpandangan bahwa sangat terkait dengan sifat dan jenis ilmu pengetahuan yang dihasilkan serta akses kepada realitas dan tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, selain dari klasifikasi ilmu pengetahuan alam dari para filsuf, ada juga ilmu pengetahuan alam ini dalam pandangan Islam.
Nah, secara umum ilmu dalam Islam ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yang meliputi metafisika yang menempati posisi tertinggi, kemudian ada disusul dengan matematika, yang terakhir ada ilmu-ilmu fisik. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, kemajuan ilmu dan pengetahuan untuk tujuan-tujuan praktis, sejumlah ulama berupaya melakukan klasifikasi ilmu. Ulamanya itu yang pertama ada Al-Ghazali. Al-Ghazali membagi ilmu itu menjadi 4. Yang pertama ada ilmu fardu ain, yang mana itu ilmu wajib. Ilmu wajib yang dipelajari oleh setiap muslim, seperti sholat, bersuci, dan berpuasa. Kemudian ada ilmu fardu kifayah. Nah, ilmu fardu kifayah ini ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan dunia. Contohnya seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada ilmu syariah, yaitu ilmu terpuji. Nah, ilmu syariah ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, 4 macam. Yang pertama ada ilmu pokok atau usul. Ilmu pokok ini atau usul ini seperti Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kemudian ada ilmu furu atau cabang, seperti ilmu furu atau cabang ini seperti ilmu fikih. Seperti ilmu fikih contohnya, yang kemudian ada pengantar atau ilmu muqaddimat. Ilmu muqaddimat ini sebagai alat yang dibutuhkan untuk mempelajari ilmu-ilmu pokok tadi atau ilmu-ilmu usul seperti bahasa Arab. Kemudian ada ilmu pelengkap atau ilmu mutammimat, yaitu ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran seperti ilmu makhrijal huruf. Nah, yang selanjutnya ada ilmu ghair syariah. Nah, ilmu ghair syariah ini oleh Al-Ghazali dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ilmu-ilmu terpuji, yaitu atau al-ulum al-mahmudah. Ilmu terpuji ini ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia seperti kedokteran, pertanian, dan teknologi. Kemudian ada ilmu-ilmu yang diperbolehkan atau al-ulum al-mubahah. Nah, ilmu-ilmu yang diperbolehkan ini tentang ilmu-ilmu kebudayaan seperti sejarah, seni, dan puisi, dan juga sastra. Kemudian yang terakhir ada ilmu-ilmu tercela atau al-ulum al-majmumah. Nah, ilmu-ilmu tercela ini ilmu-ilmu yang dapat mengakibatkan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti ilmu sihir contohnya. Nah, selanjutnya ada pandangan dari Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun membagi ilmu itu menjadi 3, yaitu ada ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah ini ilmu yang berdasarkan otoriti yang berasal dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, contohnya seperti ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu ushul, fikih, ilmu kalam, dan bahasa Arab, seperti linguistik, gramatika, retorika, dan sastra. Kemudian yang kedua ada ilmu akliyah, yaitu ilmu yang berdasarkan akal atau dalil rasional. Contohnya ada ilmu mantik, ilmu alam, metafisika, dan ilmu instruktif. Ilmu instruktif ini seperti ilmu ukur, ilmu hitung, dan ilmu musik. Nah, kemudian menurut Al-Farabi membagi ilmu ini menjadi 5. Yang pertama ada ilmu bahasa, yang cakupannya itu sastra, nahwu, sarf, dan lain-lain. Kemudian ada ilmu logika yang cakupannya pengertian, manfaat, silogisme, dan sejenisnya. Yang ketiga ada ilmu propadetis, cakupannya itu ilmu hitung, geometri, optika, astronomi, astrologi, musik, dan lain-lain. Kemudian ada ilmu fisika dan matematika. Yang terakhir ada ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu kalam. Nah, selanjutnya yaitu menurut Ibnu Butlan. Ibnu Butlan membuat klasifikasi ilmu ini menjadi 3 cabang besar, yaitu ilmu-ilmu keagamaan atau Islam, ilmu-ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu alam, dan ada ilmu-ilmu kesusastraan. Nah, Ibnu Butlan ini membuat segitiga sama sisi yang meletakkan di sebelah kiri ada ilmu filsafat dan ilmu alam, yang di sebelah kanan ada ilmu-ilmu agama, dan yang di bawah ada ilmu kesusastraan. Nah, selanjutnya pendapat dari Konferensi Dunia tentang Pendidikan Islam II di Islamabad, Pakistan tahun 1980 mengklasifikasikan ilmu menjadi 2, yaitu ada ilmu perennial atau abadi atau nakliyah. Nah, ilmu abadi ini terdiri dari Al-Quran dan ilmu-ilmu bantu. Dan Al-Quran itu seperti Quran, Hafiz, tafsir, sunnah,
sirah, tauhid, dan yang lainnya. Kemudian ada ilmu-ilmu bantu seperti metafisika Islam, perbandingan agama, dan kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua ada ilmu acquired atau ilmu perolehan atau akliyah. Nah, untuk ilmu perolehan sendiri itu dibagi lagi menjadi ada seni, ilmu-ilmu intelektual, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu terapan, dan ilmu-ilmu praktik. Nah, untuk ilmu seni sendiri itu seperti seni dan arsitektur tentang Islam, bahasa dan sastra. Kemudian untuk ilmu-ilmu intelektual itu sendiri ada seperti filsafat, pendidikan ekonomi, ilmu politik, sejarah, geografi, peradaban Islam, dan lain-lainnya. Kemudian untuk ilmu-ilmu alam itu seperti ada filsafat sains, matematika, statistika, fisika, kimia, dan yang lainnya. Kemudian ada ilmu-ilmu terapan seperti rekayasa dan teknologi dan obat-obatan. Selanjutnya ilmu-ilmu praktik seperti perdagangan, ilmu administrasi, ilmu perpustakaan, dan ilmu-ilmu praktik lainnya. Kemudian ada pendapat dari Nukhrolis Majid. Membagi ilmu itu menjadi 4. Yang pertama ada ilmu fikih, yaitu membidangi segi-segi formal, peribadatan, dan hukum. Kemudian ada ilmu tasawuf, membidangi segi-segi penghayatan dan pengalaman keagamaan yang lebih bersifat pribadi. Yang ketiga ada ilmu kalam, membidangi segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya. Yang keempat ada ilmu filsafah, yaitu membidangi hal-hal yang bersifat perenungan, spekulatif tentang hidup dalam arti seluas-luasnya. Nah, topik yang selanjutnya itu ilmu dan agama. Yang pertama ada definisi ilmu. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang melalui pelaksanaannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan atau pemahaman tentang alam yang senantiasa lebih cermat dan meningkat. Nah, ilmu itu dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang merupakan hasil berpikir dari manusia itu sendiri. Nah, untuk definisi agama, dalam Encyclopedia of Philosophy, para filsuf barat memberikan definisi masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa agama itu tidak lebih dari konsep morality atau akhlak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa agama itu sesuatu yang menyentuh hal-hal ruhaniah atau spiritual. Dan juga ada pula yang mendefinisikan agama dengan ritual atau upacara penyembahan. Nah, sedangkan menurut pandangan Islam itu sendiri sangat berbeda dengan pandangan dari persepsi barat. Agama itu adalah cara hidup, cara berpikir, berideologi, dan bertindak. Nah, agama itu berperan dalam membentuk pribadi insan kamil, di samping itu juga membentuk masyarakat yang ideal. Nah, setelah mengetahui definisi dari agama dan ilmu itu, selanjutnya ada kaitan dari ilmu dan agama. Tentunya ilmu dan agama ini memiliki kaitan. Nah, Barbour sendiri menyebutkan bahwa kesamaan metode antara sains dan agama itu paling tidak terdapat ada 3 hal, yaitu yang pertama, dalam hubungan pengalaman dan interpretasi, peran komunitas agama dan paradigmanya, dan dalam penggunaan analogi dan model. Nah, manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Secara otomatis, kedua unsur itu memiliki kebutuhan yang tersendiri. Nah, sedangkan untuk kebutuhan jasmani dari manusia ini dipenuhi oleh sains dan teknologi, sedangkan untuk kebutuhan rohani dipenuhi oleh agama dan moralitas. Nah, dari penjelasan tentang kaitan ilmu dan agama, tentunya ilmu dan agama ini memiliki hubungan atau kaitan yang sangat erat bagi diri manusia itu sendiri, yang bisa melengkapi satu sama lainnya. Kemudian untuk perbedaan dari ilmu dan agama, nah agama dan ilmu itu tentunya dalam beberapa hal itu berbeda, namun tetap juga memiliki kesamaan di sisi tertentu. Nah, agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual yang cenderung eksklusif dan subjektif. Nah, sementara ilmu itu sendiri selalu mencari hal-hal yang baru, yang tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif dan objektif. Nah, kendati demikian, ilmu dan agama itu berbeda. Keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama bertujuan memberikan ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Namun, konteks memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia ini dalam pandangan agama dan ilmu itu berbeda. Sedangkan untuk agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah kematian. Sedangkan dalam konteks ilmu memberikan ketenangan dan kehidupan yang berada selama di dunia. Nah, itulah perbedaan dari ilmu dan agama itu.
Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai klasifikasi ilmu pengetahuan alam dan ilmu agama. Selanjutnya mengenai topik 5 yaitu hubungan ilmu fisika dan ilmu lainnya yang akan disampaikan oleh Bang Afrizal. Kepada Bang Afrizal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator, yang mana pembahasan kami adalah itu hubungan ilmu fisika dengan ilmu lainnya. Fisika itu berkaitan dengan ilmu alam, itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti alam. Fisika ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda alam. Fisika ialah menjadi ilmu pengetahuan yang dasar karena berhubungan dengan berbagai perilaku dan struktur benda, khususnya itu yaitu pada benda mati. Menurut sejarah, fisika adalah bidang ilmu tertua karena dimulai dengan pengamatan dari gerakan-gerakan benda langit. Pada zaman modern ini, ilmu fisika sangat mendukung perkembangan teknologi, komunikasi, industri, termasuk rekayasa, biologi, ilmu kedokteran, dan lainnya. Yaitu selanjutnya adalah tujuan fisika sendiri adalah untuk memungkinkan kita memahami komponen-komponen dasar materi dan interaksi di antaranya. Dan karena mampu menerangkan gejala alam, termasuk sifat-sifat materi dalam kelompok. Dari pernyataan itu dapat kita lihat bahwa fisika ini merupakan ilmu yang sangat fundamental di antara semua ilmu pengetahuan alam. Oke, lanjut. Yang pertama adalah fisika dalam kaitannya dengan matematika. Ilmu variabel fisik yang terlibat dalam studi matematika telah menyebabkan penemuan ide-ide diferensiasi, integrasi, dan persamaan diferensial yang terlibat dalam estimasi kuantitas. Teori dalam fisika dan diferensiasi dalam matematika ini hidup berdampingan satu sama lain. Matematika dianggap sebagai alat deterministik untuk pengembangan fisika teoritis modern. Ini menyediakan cara untuk merumuskan dan mengevaluasi hasil eksperimen. Lanjut. Selanjutnya adalah hubungan ilmu fisika dengan ilmu kimia. Kimia pada dasarnya adalah perpanjangan dari ilmu fisika. Konsep yang terkait dengan difraksi sinar X dan radioaktivitas telah merevolusi studi tabel periodik. Kekuatan intrapartikel serta interaksi internal juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang ikatan dan struktur kimia zat. Struktur, perilaku, dan sifat materi keduanya mudah dipahami dengan kedua cabang yang ada bersama-sama. Antara ilmu fisika dan ilmu kimia yang perlu diketahui adalah saling menguatkan, di mana ada fenomena fisik tertentu yang lebih mudah dijelaskan dengan ilmu kimia dan juga sebaliknya. Dalam bidang keilmuan juga dikenal dengan namanya kimia fisik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kimia fisik ini adalah ilmu yang mempelajari fenomena makroskopik, mikroskopik, atom, subatom, dan konsep-konsep fisika dengan bidang khusus termodinamika kimia, kimia kuantum, dan kinetika. Lanjut. Selanjutnya adalah hubungan ilmu fisika dengan ilmu filsafat. Filsafat adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan atau yang biasa kita sebut dengan realistis. Filsafat merupakan refleksi rasional atau pikir atas keseluruhan realitas untuk mencapai hakikat, yaitu kebenaran, dan memperoleh hikmat, yaitu kebijaksanaan. Secara singkat, filsafat mencakup segalanya. Filsafat datang sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan. Kenapa disebut sebelum? Karena semua ilmu pengetahuan khusus mulai sebagai bagian dari filsafat, dan disebut sesudah karena ilmu pengetahuan khusus pasti menghadapi pertanyaan tentang batas-batas dari kekhususannya itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya adalah tentang hubungan ilmu fisika dengan ilmu biologi. Sebagaimana diketahui, fisika itu membentuk esensi dari bidang biologi, konsep dan
ilustrasi ruang, waktu, dan materi telah mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keberadaan organisme hidup dan studi tentang hukum percakapan energi. Banyak penyakit yang telah didiagnosis dengan lebih baik selama bertahun-tahun karena berkat dari perkembangan ilmu fisika, dan begitu juga sebaliknya. Diagnosis penyakit menjadi sangat efisien karena berkat penemuan dari praktik sinar X. Lanjut. Selanjutnya adalah hubungan ilmu fisika dengan meteorologi. Meteorologi memegang bagian eksplisit dalam disiplin fisika. Ini cenderung menjelaskan perilaku alam yang diamati melalui perkiraan hipotesis dan dugaan sambil mempertimbangkan berbagai dampak relativistik. Fisika atmosfer dan meteorologi menggunakan model matematis dan fisik untuk memahami cuaca dan kondisi iklim ini. Ini juga berkaitan dengan pemodelan matematika dan komputer deskriptif tentang dinamika atmosfer itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya adalah hubungan ilmu fisika dengan astronomi. Cabang astronomi dianggap sebagai fisika terapan. Kenapa? Karena menerapkan hipotesis ilmiah dan aturan dasar fisika untuk lebih memahami benda langit dan alam semesta. Misalnya penemuan dan penggunaan teleskop radio serta teleskop optik yang telah menetapkan cara mudah untuk menjelajahi dan mengetahui alam semesta itu. Lanjut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bang Afrizal. Selanjutnya itu ada glosarium. Yang pertama ada pragmatis, yang artinya praktis dan berguna. Ada mitologi, yaitu kajian tentang mitos. Ada Vasco da Gama, itu penjelajah berkebangsaan Portugis. Ada posteriori, yaitu pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Yang selanjutnya ada Homo homini lupus, yaitu manusia dalam serigala bagi sesama manusia. Manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Dan selanjutnya ada a priori, yaitu pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Yang ada selanjutnya ada fundamental, yaitu istilah yang berkaitan dengan kebenaran umum atau dasar realitas, artinya menggambarkan sebuah hal pokok yang menjadi landasan. Kemudian ada common sense, yaitu akal sehat, good sense, akal sehat juga. Kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Ada paradigma, yaitu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Selanjutnya ada anomali, yaitu merujuk pada keadaan penyimpangan atau keanehan yang terjadi. Ada emansipatoris, yaitu membebaskan, melepaskan, atau mengubah. Ada kontradiksi, yaitu pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Selanjutnya ada tipologi, yaitu ilmu mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Itu saja glosarium dari kelompok kami. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan akan diperbaiki di presentasi selanjutnya. Saya selaku moderator dan mewakili kelompok 1, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.